Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 20 hingga ayat 25. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Tema renungan kita adalah jangan congkak dan menentang Allah. Sahabat renungan malam, Shalom. Nas renungan kita menjelaskan tentang kemarahan Tuhan menghukum seorang raja yang congkak dan yang menentang Allah, yang berbuat banyak kejahatan menyusahkan jemaat Tuhan di kota Yerusalem dan di wilayah Yudea. Baru saja raja itu selesai berpidato di hadapan tamu-tamu kerajaan yang memenuhi istana. Saat itu juga malaikat Tuhan menampar raja yang congkak itu. Seketika itu juga ia tewas tersungkur. Raja yang dimurkai oleh Tuhan Allah itu adalah Raja Herodes Agripa I. Dia adalah cucu dari Herodes Agung. Raja Herodes Agripa I ini memerintah atas seluruh daerah Yudea, Samaria, Galilea, dan Perea, yaitu mulai tahun 41 hingga tahun 44 Masehi. Ia dikenal juga dengan sebutan gelar Agripa Agung. Di awal pasal yang ke-12 ini telah dijelaskan tindakan keji yang dilakukan oleh Herodes Agripa I ini terhadap orang-orang Kristen di kota Yerusalem. Ia telah menangkap dan memenggal kepala Rasul Yakobus, saudara Rasul Yohanes. Tindakan keji itu dilakukannya terhadap orang Kristen adalah untuk menarik simpati atau dukungan dari para tua-tua dan para pemimpin agama Yahudi terhadap kekuasaan kerajaannya. Karena tindakannya membunuh Rasul Yakobus itu disenangi oleh tua-tua Yahudi dan para pemuka agama Yahudi, dia diapresiasi dalam tindakannya itu. Maka Herodes Agripa menangkap dan memenjarakan Rasul Petrus. Dan Herodes juga bermaksud akan memancung kepala Rasul Petrus. Tetapi Rasul Petrus dilepaskan oleh malaikat Tuhan dari ruang tahanan. Tidak seorang pun dari prajurit Herodes yang menjaga tahanan itu mengetahui kalau malaikat Tuhan telah membuka pintu penjara dan membuka belenggu-belenggu yang ada di kaki dan di tangan Rasul Petrus, sehingga Rasul Petrus dengan leluasa keluar dari ruang tahanan dan kembali berkumpul dengan jemaat-jemaat Tuhan. Dalam Alkitab dicatat 3 nama Herodes yang bersikap congkak menentang kekuasaan Allah dan bertindak keji kepada umat manusia. Pertama adalah Herodes Agung. Ia telah memerintahkan prajuritnya membunuh anak-anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah di seluruh kota Bethlehem dan daerah sekitarnya. Hal itu dilakukannya untuk membunuh Mesias, raja yang baru lahir itu. Tetapi upaya kejahatannya itu untuk membunuh Mesias itu gagal, karena malaikat Tuhan telah memerintahkan agar Yusuf membawa Maria dan anaknya
mengungsi ke Mesir. Itu dapat kita baca dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Yang kedua adalah Herodes Antipas, anak Herodes Agung. Dialah yang telah menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis. Karena perilaku jahatnya ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian ia memerintahkan prajuritnya memenggal kepala Yohanes Pembaptis di penjara. Itu dapat kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Ketiga adalah Herodes Agripa I, cucu Herodes Agung. Dialah yang menindas banyak orang Kristen di Yerusalem dan telah memenggal kepala Rasul Yakobus. Dialah yang disebut-sebut dalam renungan pada malam hari ini. Sahabat renungan malam Salom, lepasnya Rasul Petrus dari ruang tahanan tanpa diketahui oleh seorang pun dari prajurit yang menjaganya, segera menjadi berita yang diperbincangkan di tengah-tengah istana dan menggemparkan. Herodes Agripa I merasa marah dan sangat malu. Dalam gejolak amarahnya ia memerintahkan agar semua prajurit yang bertugas jaga di malam itu dihukum mati. Dan karena merasa malu kepada para pejabat kerajaan, ia meninggalkan istananya yang di Yerusalem dan pergi ke istananya yang di kota Kaisarea dan tinggal di situ. Pada suatu hari diselenggarakan acara besar di istana kerajaan di kota Kaisarea, di mana para tamu-tamu kerajaan dan juga rakyat telah diundang oleh Herodes untuk menghadiri acara besar itu. Raja Herodes duduk di atas tahtanya, kemudian berpidato di hadapan tamu kehormatan dan di hadapan segenap rakyatnya. Rakyat itu bersorak-sorak, mengeluh-elukan, memuja-muja Herodes, memuja-muja pidatonya. Rakyat itu mengatakan, "Ini suara Allah, bukan suara manusia." Herodes sangat bangga mendengar sanjungan-sanjungan itu yang menyetarakan dirinya setara dengan Tuhan. Saat itulah Tuhan Allah menyatakan murkanya terhadap Herodes yang congkak itu. Malaikat Tuhan datang menampar Herodes Agripa I. Ia tewas tersungkur. Ia dihukum oleh Tuhan karena ia congkak. Ia tidak memberi hormat kepada Allah. Sahabat renungan malam Salom, kecongkakan adalah salah satu sifat dosa, sifat buruk yang dapat tumbuh dan berkembang di hati umat manusia. Sifat kecongkakan itu acap kali dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia, agar manusia binasa dihukum oleh Allah karena kecongkakannya itu. Ketika seseorang memiliki kekuasaan, maka iblis mempengaruhi pikiran manusia itu agar menjadi seorang yang congkak, agar ia menentang Allah dan berbuat jahat terhadap sesama manusia. Dan perbuatan jahat itu akan membangkitkan murka Tuhan, mendatangkan hukuman Tuhan. Seperti itulah yang telah terjadi terhadap Herodes Agripa I. Ia sangat congkak karena kekuasaannya dan ia dihukum oleh Tuhan. Bila mana seseorang berhasil mencapai kesuksesan atau kekayaan, kepintaran, atau beroleh jabatan atau pekerjaan yang tinggi, iblis berusaha mempengaruhi agar orang itu menjadi congkak. Dengan kecongkakan itu, orang tersebut tidak bersandar lagi kepada pertolongan Tuhan, tidak takut lagi akan Tuhan. Juga kepada orang di sekitarnya, ia akan bersikap jahat dan tidak peduli, tidak menunjukkan sikap rendah hati dan sikap kasih. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Itu dapat kita baca dalam surat Yakobus pasal yang keempat,
ayat yang ke-6. Demikian jugalah yang dikatakan firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 mengatakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena Tuhan menentang orang congkak, maka kehidupan dan prestasi orang congkak itu akan menuju kehancuran. Tetapi terhadap orang yang rendah hati, yang hidupnya memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan Allah menyatakan kasih dan pertolongannya senantiasa. Maka orang yang rendah hati itu akan berprestasi yang lebih baik dan hidup sejahtera dalam perlindungan kasih Tuhan. Kita diingatkan nas renungan malam hari ini, supaya kita mewaspadai tipu daya iblis, agar kita jangan tersesat oleh sifat kecongkakan, tetapi senantiasalah dalam sikap kerendahan hati. Itulah yang disukai oleh Allah. Itulah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Rendah hati di hadapan Allah dan rendah hati kepada sesama. Maka dengan kerendahan hati itu hidup kita memuliakan Allah dan menaati perintah-perintah Allah. Dan kita pun mewarisi berkat-berkat yang dianugerahkan Allah di dalam kasih-Nya. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu, agar kami waspada terhadap tipu daya iblis, agar kami membuang sifat kecongkakan dan senantiasa membangun kerendahan hati untuk memuliakan nama-Mu dan menaati perintah-Mu. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau juga yang menjalani masa-masa perawatan di rumah, agar mereka oleh kasih dan pertolongan Tuhan beroleh kekuatan untuk pertambahan kesehatan mereka dan kesembuhan mereka. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan mereka dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Peliharalah hidup kami dalam istirahat kami malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan perbaharuilah semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha-usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.